Pemberani karena bukan guru bahasa Indonesia. Kalau Bapak guru bahasa Indonesia nggak bakalan ada karyanya. Karena apa? Pasti malu. Kalau salah malu. Makanya banyak orang yang tidak punya karya karena malu. Nah, Bapak itu super nekat, bodoh amat, orang bukan guru bahasa Indonesia, salah biasa-biasa saja kan gitu. Tapi ketika membuat tulisan ini, di bawahnya ada makanya guru bahasa Indonesia Bapak hapus-hapusin. Ada yang menulis guru bahasa Indonesia nah, karena apa? Di atasnya pakai kata pengantarnya dari Bapak nih. Dari Bapak bilang begini, semua siswa sesungguhnya memiliki kelebihan dan kekurangan dibanding siswa lain. Dipastikan siswa yang menonjol prestasinya itu karena berada pada lingkungan yang tepat, gitu. Bla 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 bla. Intinya mah underachiever itu adalah dampak tidak menemukan guru. Makanya siswa itu underachiever. Tahu underachiever apa? Underachiever itu adalah kondisi siswa yang hasil belajarnya itu tidak maksimal. Padahal potensinya besar, gitu. Oke, itu pengantar Bapak di situ. Baru kemudian tulisan Bu Ai. Bu Ai dibaca lagi, itu ejaannya sudah bagus atau tidak. Yang tidak miring sudah Bapak miringkan. Istilah asing miring, tapi Bu Ai mah nggak ada yang dimiringkan. Ternyata berarti tidak ada istilah asingnya ya. Menjat itu ya asing ya. Judge gitu asing ya. Berarti itu nanti dimiringkan. Cara miringkan sendiri sekarang nanti. Caranya kan ID Bapak Kenapa? Berarti kalau mau ngeditnya itu harus login dulu kan ya Pak? Ini sama dengan cara membuka Waglo Cantik. Iya. Seperti itu. Passwordnya sama Pak? Sama passwordnya, iya. Jangan dibilang orang lain pada buka di negeri lain, pada masuk naskahnya, lalu dipotong nanti ya nggak apa-apa lah. Itu mah kan rahasia kita itu mah ya, nggak apa-apa, nggak kedengeran kok. Oke, jadi itu adalah password rahasia kita, dan password itu bisa dirubah nanti oleh Bapak. Sekarang mah selama Bapak masih di sini mah semua bebas-bebas aja. Punishment sudah Bapak miringkan Bu Erna, Bu Erina, udah ya. Tapi di sini ada tulisan kalimat pertama. Bapak cari kedua ketiganya mana? Kok nggak ada? Makanya yang pertamanya Bapak kasih miring dan dihitamkan itu. Ternyata mungkin yang keduanya yang selanjutnya itu ya Bu Erina. Nah, itu yang kedua, berarti hanya dua ya. Apakah mau kalimat pertama, kedua? Apa cukup pertama dan selanjutnya? Apa tetap kalimat seperti ini? Ini kan dari pertama, peserta didik yang memang terbiasa berkomunikasi dengan orang banyak akan terlihat merasa percaya diri dan menunjukkannya di depan umum, bla 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 bla, begitu kan? Selanjutnya, untuk pemberian punishment pun harus dipilih-pilih. Tapi ada yang orang bilang dipilah-pilah, katanya yang benar dipilih-pilih apa dipilah-pilah? Pilih-pilih apa? Tapi nggak apa-apa pilih juga kan? Ini kan pembelajaran, ini yang paling penting. Yang paling jadi boleh dipilih-pilih, boleh dipilah-pilah ya. Oke. Ini pembelajaran hadirin yang ada di rumah kan, makanya jangan goyang itu kameranya ya biar nanti jadi pembelajaran. Bapak baru tahu ternyata boleh dipilih-pilih, boleh dipilah-pilah ya. Oke, itu untuk Bu Erin. Jadi Bu Erin pertama, kedua, ketiga nggak begitu ya, tapi pertama terus berikut selanjutnya deh boleh ya, apa-apa ya. Oke. Ini boleh bersihin dulu ya, di-push deh. Ini penting nanti di-share biar ditonton sama anak-anak ya. Ini pembelajaran ya kan, tadi ada materinya ya kan, huruf dimiringkan. Ini pelajaran bahasa Indonesia nanti dikupas di kelas nih, tonton nih diskusi guru bahasa Indonesia dengan Bapak kepala sekolah yang banyak nulis tapi kagak ngerti ilmu nulis kan begitu. Nggak apa-apa, jujur aja ke anak-anak. Karena Bapak punya ilmu, yaitu ilmunya apa? Bagi pasar. Supaya yang lain juga hadirin di rumah juga tahu. Jadi yang paling penting dibutuhkan masyarakat. Walaupun kalimatnya masih tidak enak dibaca, karena butuh bukunya bestseller gitu kan. Makanya Bapak menjadi penulis sampai sekian puluh sampai ratusan buku diantaranya karena nekat tadi dan dibutuhkan ilmunya gitu. Adapun teknik tulis mah adanya di orang-orang ini nih Bu Fitri dan sebagainya ya.
Tapi kenapa Bapak kumpulkan seperti ini? Karena ini Bapak ngajak-ngajak guru bahasa Indonesia. Nanti jadi pelecehannya ke guru bahasa. Masa guru bahasa kayak begini gitu kan? Bahaya. Karena Bapak pasti bukunya meledak langsung dibaca seluruh Indonesia kan, oleh sebab itu. Tapi kan Bapak di sini status guru bahasa Indonesianya Bapak buang ya. Sebab ini dikemas oleh Bapak ya kan. Oke. Untuk Bu Fitri. Reward dan punishment-nya. Kayaknya di antara semua tulisan yang ada di sini yang Bapak seneng itu adalah tulisan Bu Fitri. Karena apa? Urut dan ilmunya banyak, seperti menurut Purwanto. Kemudian ada tokoh. Tapi untuk kelas tinggi ini mungkin anak-anak yang baru belajar nulis bisa nervous. Tapi untuk orang siswa yang nonton video di YouTube ini kemudian nanti sambil nonton di YouTube penasaran buka tertarik dengan Bu Aai, sederhana, hanya 3 alinea, tidak banyak istilah, tidak ada yang dimiringkan. Untuk tahap pertama belajar kayaknya Bu Aai dulu cocok, ini disimpan di bagian A. Tapi begitu disimpan di bagian B langsung terlalu berat kayaknya ini. Enggak, Bu Erina ya. Bu Erina juga nggak terlalu berat deh, cukup. Yang ketiga yang Bu Fitri, Febri, ini berat ini. Ada ini kutipan-kutipan, ada istilah-istilah, ada apa, ini udah kelas berat nih. Mulai ngos-ngosan ini. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik dan seterusnya ya. Oke, Bu Fitri silahkan dibaca ulang, nanti diskusi mana, sebab ini mau diterbitkan di Satu Guru ya, di media Satu Guru ini. Kalau ini mah kan di web Bapak, ini mah ya kan, kalau Satu Guru itu pembacaannya dari Sabang sampai Merauke, sekali tayang aja nanti pembacanya banyak, makanya Bapak diskusikan dulu ya. Tapi ada punishment, punishmentnya oleh Bapak dihitamkan tuh, Bu Fitri, apakah boleh enggak? Di setelah D tanda penghargaan setiap miring token. Nah, di bawahnya ada punishment terpisah sendiri. Itu lupa diberikan, harusnya entah itu diberikan A atau itu maksud Bapak. Silahkan Bapak akhirnya supaya beda Bapak kasih tebal aja oleh Bapak. Kalau boleh silahkan begitu, tapi kalau enggak silahkan dirubah kan masih boleh. Tapi kalau A berarti harus ada B, C dan seterusnya ya kan. Kalau cuma A doang, kalau tidak ada pasangan kan enggak enak kalau menurut saya. Tapi terserah Bu Fitri lah, minimal udah Bapak hitamkan tuh punishmentnya ya. Miring enggak? punishment, karena itu kan subbab baru. Bab baru berarti tidak usah dimiringkan. Saya sih nggak usah. Oke. Bu Ai mah yang bicara Bu Fitri, kalau itunya handphonenya dimakan sendiri. Ya sudah. Udah. Jadi tidak apa-apa punishment ya seperti itu ya, karena judul kan. Oke. Bapak padahal Bapak sudah banyak nulis, baru tahu kalau judul itu walaupun istilah asing tidak usah dimiringkan, baru tahu. Ini bahasa Sunda itu ngendeg-ngendeg bari mulungan. Orang Padang mah Ibu Bu Tantri nggak tahu. Ngendeg-ngendeg bari mulungan. Ngendeg-ngendeg teh goyang-goyangin pohon. Kan kalau buah lebat nggak bisa naik, goyang-goyang kan berjatuhan. Digoyang kan berjatuhan. Oh, Bu Erin tadi strip miring itu seperti itu maknanya. Kemudian kalau judul tidak usah dimiringkan, gitu kan? Berikutnya D. Bu Yantri juga alineanya banyak, tapi memang alinea satu alinea tidak usah sama tulisannya, jumlahnya ya, jumlah barisnya. Ini ada yang sedikit apa kesalahan atau memang. Nah ini, kesulitan belajar bagi siswa bermacam-macam. Apakah itu dalam hal menerima pelajaran, menyerap pelajaran, atau kedua-duanya, titik. Itu satu alinea atau digabungkan dengan atas atau di bawah? Satu alinea itu. Udah memang tersendiri seperti itu ya? Oke, nggak salah kan? Tidak, Pak. Baca ulang Ibu dari awal, sebab ini nanti mau dimasukkan ke media Satu Guru. Baca ulang lagi. Caranya boleh memperbaiki diri sendiri kan? Sudah bisa kan caranya?
Passwordnya kan sudah tahu. Nanti kalau tidak tahu bisa tanya ke Pak Doni. Nah, Bu Nela mana Bu Nela? Datang Pak. Modal utama berprestasi itu, nah itu I-nya kecil. Modal utama berprestasi itu membangun percaya diri. Itunya I-nya kecil apa besar? Harusnya besar ya. Kan dia bukan hubung, dia kan judul ya. Judul kan? Iya. Itu maksud Bapak. Nanti tolong ke Bu Nela suruh judulnya diperbaiki. Kemudian untuk Bu Erin, ini pelajaran bahasa Indonesia yang spektakuler. Ini Bapak ini jadi ngajarin bahasa Indonesia, padahal Bapak nanya ngendeg bari mulungan. Ya. Bu Erin tuh kalau nyah itu dipisah. Apa memang begitu? Kenapa dipisah? Hah? Itu nggak kepisah. Emang harusnya dipisah, cuma saya ngetiknya. Enggak, memang dipisah di sini. Coba setiap ada kalimatnya selalu dipisah. Enggak, kalau nya itu bisa nggak dipisah, kan? Dipisah apa nggak dipisah yang benar? Yang benar tidak dipisah. Nggak apa-apa. Ini mungkin yang bukan ini mungkin waktu dipindahkan kan ini kan dari tulisan dari Word dipindahkan ke MyID kan. Dan yang paling repot itu yang punya Bu Fitri, begitu dipindahkan itu banyak apa begitu ternyata tanda kutip atau gambar apa itu tidak terbaca oleh MyID, jadi nggak keruan sampai keringetan ini yang Bu Fitri ya. Itu ternyata ada simbol-simbol yang tidak kebaca oleh MyID. Nah, jangan-jangan ngetiknya di laptop karena kalau di HP saya agak kesulitan gitu Pak. Itulah. Jadi kalau misalnya di laptop saya itu ada satu tulisan, setiap tulisan ada perbaikannya. Jadi setiap misalnya nih kita butuh sinonim apa, kita klik katanya muncul di bawah kayak gitu. Ternyata pantesan guru canggih. bahasa Indonesia hebat bukan hebat, ada ilmunya. Jadi ngasih tahu komputernya ya. Iya. Kalau misalnya ada bukan pesan, hebat gurunya, memang teknologinya juga hebat ya. Kan Oh mendukung, gitu. Pak. Mendukung. Jadi kalau ngetik, kalau ini favorit P apa F gimana? Berarti kalau di komputer ngasih tahu Iya, Oh gitu ya. Tuh hadirin sekalian yang ada di rumah, Ada jadi auto ternyata correction-nya. bukan cuma otaknya, tapi Media. ilmu komputernya juga berpengaruh. Kalau Bapak makanya ada HP 2, ini apa ini dibuka di Google caranya. Oh iya, caranya ternyata kreativitas itu beda dengan kreatif gitu kan. Setelah tahu dari Google gitu kan. Oke. Nah, Bu Jangki dengan siapa namanya? Jelita harus menulis. Makanya ini dikumpulkan dengan guru bahasa Indonesia. Tulis pengalaman Jelita mengenai, kalau Bu Jangki kan sudah diwawancara di sini. Ternyata Bu Jangki strateginya yang paling bagus. Dia itu pemain voli, olahraga apapun bisa. Tapi kenapa larinya ke kriket? Akhirnya berprestasi di situ ya kan, nggak ada saingan. Ilmu pasarnya bagus seperti Bapak juga. Bapak itu kalau jadi guru bahasa Indonesia nggak bakalan bisa berkembang dan nggak bakalan punya karya. Makanya Bapak masuk ke dunia lain. Akhirnya meledak bukunya ya kan. Gitu. Bu Jangki dengan Bapak sama. Bapak berani nulis karena apa? Bodoh amat, nggak salah juga. Kadang-kadang editor itu di penerbit Gramedia sampai kerintah, aduh Pak capek gitu. Ngedit buku Bapak mah susah katanya gitu. Tapi kenapa diladeni? Karena pasar yang minta gitu. Bu Jangki udah strateginya bagus. Bapak punya pengalaman itu. Ternyata yang penting mah pasar tuh. Itu Jelita ya, supaya tahu ya. Di pasar dulu. Kalau pasar itu bagus walaupun kita ilmunya tidak seberapa, tapi yang lain butuh. Nah, nulis. Bukukan itu apa itu kriket. Gitu, bekerja sama dengan Bu Jangki. Bu Jangki strategi pasarnya bagus. Dia lari, voli tinggalin, basket tinggalin, badannya tinggi begitu. Kenapa larinya kriket? Nah itu karena dibutuhkan orang. Hadirin sekalian yang ada di rumah, ini sudah banyak ya pelajaran ilmu pasar, sudah pelajaran ilmu bahasa Indonesia, huruf miring, tanda kutip dan sebagainya ya. Jadi nyah itu yang paling benar digabung ya. Ya. Tapi kalau ada imbuhan awalan dan akhiran itu dalam satu kalimat itu memang digabung biasanya gitu. Tapi ini salah satu contoh nih. Ini kan Bapak belum berani ngerubah karena Bapak yang ini lagi kembali lagi ke Ibu siapa tadi? Bu Erin ya. Nih ada yangnya salah satu contohnya. Nanti perbaiki aja Bu Erin. Iya, Pak. Menurut pendapat saya manusia diciptakan dengan
karakter yang berbeda-beda. Ini juga beda-bedanya itu strip miringnya agak loncat nih, kayaknya harusnya ditempelin ya. Ke enter kayaknya oleh Bapak mungkin karena ini ngetiknya pakai apa? Pakai HP. Iya, di HP. Iya sama dengan Bapak juga pakai HP. Oleh karena itu penanganannya itu dipisah, harusnya digabung ya. Oke, itu kan udah. Tuh ini juga berbeda-beda, itu ke enter itu ya. Ke enter satu, perbaiki ya Bu Erin ya. Iya, Pak. Minimal karena biar ini guru bahasa Indonesia tidak tercoreng oleh Bapak. Kalau Bapak mah tahan banting, biarin aja. Suka baca kagak bodoh gitu kan. Nah, ini kan guru bahasa Indonesia justru teknik tulis. Sebab apabila salah menangani akan mendapatkan feedback. Nah, feedback berarti miring. Iya kan? Yang berbeda, bener kan feedback miring ya? Iya, Pak. Nah, yang berbeda bisa saja tidak sesuai yang diharapkan. Pemberian reward dan punishment sudah Bapak miringkan. Oke, sudah itu aja. Kayaknya cuma itu ya, udah cuma adanya yang terlewat. Kayak bukan terlewat, yang loncat ya. Bu Wina tadi belum ya? Yantri. Ibu tadi udah dibahas ya. Kemudian Bu Nela Susi. Belum ya? Tidak ada orangnya ya? Kayak kita bahas bersama aja deh. Ini alineanya pendek-pendek, tapi di bawah panjang-panjang. Sampai ada yang 3 kali lipat dari alinea di atas. Tapi memang secara teknik tulis, menurut Bapak jumlah baris dalam satu alinea tidak usah sama. Model tadi Bu Yantri juga kan begitu ya. Tapi jangan-jangan salah ketiknya. Begitu dipindahkan jadi geser gitu. Jangan-jangan coba. Alinea 1 dan kedua benar itu terpisah. Berbicara prestasi-prestasi merupakan pencapaian dari proses yang berangkat dari rasa percaya diri seseorang. Titik. Itu salah satu alinea. Seorang yang memiliki banyak prestasi biasanya karena adanya pengalaman yang cukup banyak. Di mana pengalaman itu berangkat dari rasa percaya diri seseorang. Titik. Berbicara mengenai rasa percaya diri itu bukan sikap yang dibawa dari lahir, melainkan sikap yang diajarkan sejak dini, baik itu dari lingkungan, keluarga, sekolah, maupun lingkungan kita bergaul. Lingkungannya 2 kali ya? Tapi nggak apa-apa. Baik itu dari lingkungan, keluarga, sekolah, maupun lingkungan kita bergaul. Nah, maksud Bapak itu ini alineanya ada yang panjang seperti ini. Pada saat pembelajaran praktik itu panjang banget ini. Tapi di bawahnya ada yang alineanya cukup 3 baris. Ternyata di balik sikap pendiamnya, dia selalu mengikuti setiap kegiatan yang ada, sehingga selalu berprestasi. Hanya 3 baris, tapi itu memang memenuhi alinea sih menurut Bapak sih. Tapi kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini, karena orangnya nggak ada ya, kita diskusikan. Itu alinea tersendiri apa gabung? Ternyata di balik sikap pendiamnya. Udah dibaca ulang, nanti diskusikan dengan gurunya ya. Bilang kenapa diajak bicara, karena ini mau dimasukkan ke media satu guru. Ya itu saja, udah selesai. Cuma itu ya, dikumpulkan itu. Oke, itu. Bu Janti, sehebat apapun, kalau tidak diekspos lewat media, itu tidak seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi itu karena diekspos media dengan mobil SMK-nya jadi presiden. Dan benar ada mobil SMK itu ya kan? Itu karena ekspos bisa sukses. Tol laut baru wacana. Tol laut ya kan? Sekarang ada tol laut, tidak ada kan? Tapi pintar Pak Jokowi karena diekspos.
peti kemas yang besar-besar itu, yang balok koleksi 4 itu tulisan tol laut, ya kan? Itu kecanggihannya Pak Jokowi. Dibilang dulu kan pengertian tol laut itu yuk kedalaman laut, bagaimana cara ini kan dulu heboh itu kan. Ternyata begitu setelah presiden 2 periode, kalau ditanya tol laut memang ada peti kemas ditulisin tol laut gitu. Nah, jadi publikasi itu penting. Kita bicaranya tidak bicara politis, tapi mengenai publikasi. Kriket itu kelihatannya perlu publikasi. Tulis ya nak ya. Itu apa keasikan dari kriket dulu, dari sejarahnya, dari apa yang menarik aja, yang ringan-ringan aja. Tulisan yang ringan yang buat. Makanya tadi kan Bapak bahas di depan guru olahraga nih. Tulisan yang paling berat Bu Fitri. Jangan dulu deh. Nah, sekarang yang untuk anak-anak mah yang Bu Ai dulu tuh 3 alinea dan tidak banyak istilah tapi meresap ke hati. Berguru sama Bu Ai. Nanti kalau ingin menjadi buku yang Bu Ai nggak laku tuh. Kalau dibukukan yang Bu Ai nggak laku tuh. Tapi untuk bacaan sehari-hari yang anak-anak ingin rileks yang Bu Ai itu yang kreatif. Tapi kalau jadi buku mah harus pakai ilmunya Bu Fitri. Buku Bapak laku karena memakai teorinya Bu Fitri itu kalau sudah dalam bentuk buku ya gitu. Tapi kalau untuk bacaan-bacaan ringan, kalau istilah begitu lelah, akhirnya nggak dibaca. Jadi untuk yang rileks itu, yang praktis, tapi untuk anak-anak nih ya, nanti aja kriket ditulis. Bapak kan sudah nulis, bahkan fotonya cuman udah. Fotonya tadi foto siapa yang di Bapak pajang di situ? Yang berdua kan ya? Iya Pak. Itu sudah pembacaan sudah berapa coba di situ? Coba di atas. Terakhir lihat 63 Itu padahal belum Bapak share kemana-mana itu. Kalau nanti masuk di media satu guru ribuan nanti pembaca itu. Bapak kan belum berani, takutnya itu mencoreng Bu Fitri, Bu Yantri, Bu Aa gitu. Karena apa? Status guru bahasa Indonesia. Kalau Bapak mah tahan bantingan. Karena bukan guru bahasa Indonesia ya bagus lah gitu kan. Walaupun banyak cacian, Bapak itu banyak cacian. Yang mencaci itu adalah guru-guru yang bukan guru bahasa Indonesia tapi merasa pandai berbahasa Indonesia. Biarin aja yang siaran YouTube biar orangnya kesinggung. Karena benar-benar sampai dibantai habis-habisan. Akhirnya sekarang dia bertekuk lutut. Karena Bapak kan katanya boleh sombong menurut hukum agama bagi orang-orang sombong ya kan. Akhirnya Bapak buka aja. Oke, saya di samping karya-karya saya dikritik seperti itu, apakah yang mengkritik karya Bapak ini sudah menjadi dewan redaksi? Kalau Bapak kan pemret, di satu guru itu Bapak pemimpin redaksinya Bapak itu kan, medikasi Bapak pemimpin redaksi itu kan. Banyak koran online maupun majalah apapun, Bapak nggak mau ngomong. Baru kali ini nih mau ditayangin di YouTube biar mereka tahu bahwa jadi pemimpin redaksi di beberapa koran majalah, apakah itu media cetak maupun online, tidak harus pandai seperti yang dibicarakan tadi. Kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu, karena Bapak adalah seorang manajemen. Yang namanya manajemen itu adalah menggerakkan bawahan. Itulah ilmunya. Karena tahu berarti, kalau ingin menulis sederhana dan enak dibaca, silahkan temuin Bu Ai. Kan begitu. Karena ini orang manajemen. Jadi hadirin sekalian yang ada di rumah yang sering mencaci maki tulisan saya, apalagi di medsos, kalau orang yang bijak, kalau mengkritik itu japri. Pak, alangkah eloknya bla 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 bla, bukan berbicara semakin ngawur nih tulisannya. Itu kritikannya itu. Wah, begitu ditanya, "Mana tulisan Anda?" Saya tidak mau menulis di koran atau majalah abal-abal. Terus di majalah mana yang pernah Anda tulis? Ini jadi marah ini. Itu hadirin sekalian, enggak, ini canda, saya tidak marah. Ini hanya canda untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah, untuk peserta SMA Gubuk Apung. Berbuatlah seperti Bu Jangki. Walaupun punya keahlian banyak,
Nah, dia ternyata lari ke kriket, gitu kan, salah satu contoh. Karena butuh, negara ini butuh, gitu. Dunia itu belum ada, belum populer, gitu. Begitu juga saya di sini mengajari teman-teman. Saya hampir sekian puluh sampai bahkan 100 lebih buku yang dibuat. Bukan karya saya, yang di Gramedia itu, Grasindo yang terakhir itu tidak merasa itu adalah kalimat saya. Bukunya berwarna dan bestseller, tetapi kalau dibaca ini kalimat siapa nggak ngerti. Tapi ilmunya semuanya memang ide dari saya semua. Karena orang butuh. Jadi bagi yang mengkritisi, saya bukan aku-aku. Benar, saya adalah pemretnya Media Satu Guru dan media-media lain yang pernah saya katakan kemarin. Itu bukan isu, dan terpaksa saya katakan demikian karena apa? Semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Seperti yang tadi dijelaskan, siswa yang ada di sini namanya Jelita ini matematika belum tentu 10 ya. Kimia Nggak, saya IPS, Pak. IPS. Di eksaktanya nilai yang paling bagus apa? Belum lihat sih. Enggak, yang udah SD, SMP kan pernah. Yang paling bagus apa pelajaran yang eksaktanya matematika, fisika, kimia itu yang mana yang paling bagus? Jujur aja nggak apa-apa. Paling bagusnya nilainya angkanya berapa? Paling tinggi. Perkiraan Yang paling bagus di rapot ya, yang ada di ijazah begitu. Yang paling bagus nilainya pasti nggak 9 kan? enggak. Ya, itu salah satu contoh. Karena apa? Karena manusia tidak harus 9 dalam bidang-bidang tertentu yang memang tidak dikuasai, cukup mengenal saja. Gitu. Bapak juga sama. Bapak tahu nggak, Bu Jangki, nilai bahasa Indonesianya selama SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi? Belum pernah dapat nilai 8. Paling tinggi 6,5. Ini real, hadirin sekalian yang ada di rumah. Jadi yang mengkritik Bapak akui, saya akui ya. Memang benar begitu adanya, tapi ya masyarakat butuh. Makanya di SMA Gubuk Apung ini sudah ada 3 buku nekat. Semuanya ilmu nekat. Ini salah satu di antaranya ya. Silakan, sebab mengkritik itu lebih mudah daripada berkarya. Itu yang paling penting ya, berkarya saja. Dan yang suka mengkritik itu juga pahala selagi mengkritiknya baik. Jangan mengkritik itu di depan forum, di grup, di apa. Japri lah, nggak apa-apa gitu ya. Jangan ingin menjatuhkan, terkesan. Sebab semua manusia juga punya aibnya masing-masing. Kata Allah itu, kata Agim ya, mengutip firman-firman yang ada, semua manusia itu kalau dibuka aibnya udah katanya. Sekarang itu menjadi berwibawa, terhormat karena aibnya ditutupi gitu loh. Makanya jangan suka membuka aib orang lain. Demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.